Hai co-friend, di sini ada soal. Garam berikut yang larutannya dalam air bersifat basa adalah yang mana? Untuk mengerjakan soal ini perlu kita ingat, garam itu terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Ketika asam dan basa habis bereaksi, maka sifat larutan garam bisa kita tinjau dari reaksi hidrolisis garam. Hidrolisis itu terjadi ketika ada kation atau anion dari asam atau basa lemah bertemu dengan air. Kita coba tinjau reaksinya satu persatu. Yang A, KCN. Yang pertama K+, ini adalah kation dari basa kuat, yaitu KOH, maka tidak terhidrolisis. Sementara Cn-, anion dari asam lemah, yaitu HCN. Sehingga akan terhidrolisis menjadi HCN dan OH-. Yang terhidrolisis hanya anionnya saja. Ini berarti hidrolisis sebagian, lalu dihasilkan ion OH-. Ini berarti menandakan garamnya bersifat basa, sehingga yang A benar. Kita cek yang B. Ada K2SO4, yang pertama ion K+, sama dengan poin A, tidak terhidrolisis. SO4 2-, ini anion dari asam kuat, yaitu H2SO4. Ini pun juga tidak terhidrolisis. Karena dua-duanya tidak terhidrolisis, maka tidak mengubah perbandingan konsentrasi ion H+ dan ion OH- di dalam air, sehingga larutan garamnya bersifat netral. Jadi yang B kurang tepat. Yang C, NH4Cn. Reaksi hidrolisisnya yang pertama, NH4+, ini berasal dari basa lemah, yaitu NH3. Maka bisa terhidrolisis menjadi NH3 dan H3O+. Sementara Cn-, ini berasal dari asam lemah, yaitu HCN. Maka bisa terhidrolisis menjadi HCN dan OH-. Ternyata kation dan anionnya terhidrolisis. Maka hidrolisisnya adalah total, lalu dihasilkan H3O+ dan OH-, sehingga sifat garamnya ditentukan oleh Ka dan Kb. Kalau Ka lebih besar dari Kb berarti asam, kalau Ka sama dengan Kb berarti netral, kalau Kb lebih besar dari Ka berarti basa. Sehingga yang C kurang tepat, karena tidak diketahui data Ka dan Kb, sehingga belum tentu bersifat basa. Yang D, NH4Cl. NH4+ sama dengan poin sebelumnya ya, bisa terhidrolisis. Cl-, ini berasal dari asam kuat yaitu HCl, maka tidak terhidrolisis. Sehingga yang terhidrolisis hanya sebagian, dan dihasilkan ion H3O+. Ini menandakan garamnya bersifat asam. Jadi yang D kurang tepat. Yang E, NH4 2 kali SO4. NH4+ sama dengan poin sebelumnya, sementara SO4 2-, ini berasal dari asam kuat, yaitu H2SO4. Maka, tidak terhidrolisis. Berarti di sini hidrolisisnya hanya sebagian, dan dihasilkan ion H3O+, maka garamnya bersifat asam, sehingga yang E salah. Kesimpulannya, garam yang larutannya bersifat basa adalah yang A. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.